Halo, jumpa lagi di The News Comment Main TV bukan main. Saya Aris WIB dan saya Jeremy Teti akan membawakan berita-berita yang sedang viral saat ini. Tragedi kemanusiaan terjadi beruntun di bulan Oktober 2022 ini. Dua diantaranya terjadi hanya berselang sehari di dua negara yang berbeda, yakni Korea Selatan dan India. Sampai siang 1 November 2022, dua tragedi itu telah menelan korban 290 korban tewas dan tidak tertutup kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah. Tragedi pertama terjadi pada Sabtu malam 29 Oktober 2022 di kawasan multietnik Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Lokasi ini menjadi magnet bagi para pelancong lokal maupun mancanegara. Dan kali ini pesta Halloween diselenggarakan di sana setelah 3 tahun absen karena pandemi. Keramaian Halloween ini dibanjiri oleh pengunjung dari berbagai negara. Diperkirakan malam itu lebih dari 130.000 orang memenuhi kawasan di sepanjang jalan Itaewon. Tempat kejadian musibah terjadi pada sebuah gang selebar 4 dan panjang 80 meter yang menghubungkan jalan Itaewon Raya dan jalan Itaewon 17. Tempat kejadian musibah terjadi di sebuah gang ikonik yang biasa digunakan sebagai tempat drama Korea Itaewon Class. Karena itu tidak ada pembatasan arus pengunjung, jalan Itaewon Class itu dibanjiri ribuan orang pada waktu yang sama. Arus massa yang datang dari arah Itaewon Road bertemu dengan arus massa dari Itaewon 17. Terjadi saling desak-desakan di antara pengunjung dan mengakibatkan ratusan orang terjatuh dan terinjak-injak. Korban pun berjatuhan, sedikitnya 153 orang anak muda tewas akibat kekurangan oksigen dan trauma berat pada bagian dada. Tindakan penyelamatan oleh tim rescue terlambat karena sulitnya akses jalan yang dipadati pengunjung dan terbatasnya jumlah petugas. Hanya berselang sehari dari tragedi di Itaewon Road, musibah terjadi di Gujarat, India pada 30 Oktober 2022 malam dan menelan 137 korban tewas. Insiden terjadi akibat ambruknya jembatan yang berusia 100 tahun yang baru saja direnovasi. Tragedi itu bermula ketika jembatan penyeberangan di atas Sungai Machu dipenuhi oleh wisatawan lokal yang sedang menikmati akhir pekan sekaligus liburan perayaan Diwali. Jembatan Morbi yang memiliki panjang 230 meter itu dibangun pada masa penjajahan Inggris pada abad ke-19. Jembatan itu sempat ditutup untuk renovasi selama 6 bulan dan baru dibuka kembali pada pekan lalu. Dua tragedi kemanusiaan ini menutup bulan duka Oktober 2022 setelah sebelumnya terjadi kemanusiaan juga yang terjadi di Stadion Malang 1 Oktober 2022. Jatuh korban 135 orang tewas akibat penonton sepak bola Arema versus Persebaya itu berdesak-desak mencari pintu keluar stadion. Penonton panik dan saling berdesakan pasca penembakan gas air mata oleh polisi. Dan polisi sendiri menembakkan gas air mata itu untuk mengusir sejumlah penonton yang menyerbu ke lapangan ketika pertandingan berakhir. Belajar dari rangkaian peristiwa yang memilukan itu, polisi juga menghentikan acara berdendang bergoyang di Istora Senayan, Jakarta. Acara tersebut telah berlangsung 2 hari dan acara puncak yang semestinya berlangsung hari Minggu 30 Oktober 2022 dibatalkan oleh polisi. Aparat tidak mau ambil resiko akan terjadi hal yang tak diinginkan mengingat pada gelaran hari sebelumnya jumlah penonton terlihat telah melampaui batas kapasitas. Sedih ya. Ini bagaimana kalau pendapat Jeremy? Ya, kalau kita melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi sepanjang bulan Oktober ya, dibuka malah dari Indonesia duluan ya, merenggut lebih dari 135 korban tewas. Terus kemarin kita dikejutkan lagi di penghujung bulan Oktober terjadi lagi tragedi kemanusiaan di Itaewon, Korea Selatan. Sebenarnya ada apa yang terjadi dengan dunia ini? Sehingga kita terus mendapatkan teguran. Betul, berturut-turut bencana-bencana terjadi dan sepertinya ini kita diajak untuk belajar lagi agar walaupun dalam kondisi sedang sudah tidak pandemi dan sudah bisa berinteraksi satu sama lain, tidak ada pembatasan jarak lagi, tapi tetap kita harus memperhatikan keselamatan
Ya keselamatan itu diri yang dan juga utama, orang lain. penting sekali. Ya. Tapi ini saya rasa mungkin karena 2 tahun ini kan di Indonesia mungkin 2 tahun, kalau di Korea kan sampai 3 tahun kan Ya. tidak ada konser, tidak ada kerumunan massa. Ya. Mungkin karena 3 tahun warga betul-betul tidak boleh keluar, tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak, Ya. dan ini saatnya memanfaatkan momentum pesta Halloween kemarin dan semua kumpul di tempatnya ikonik di Taiwan itu untuk merayakan Halloween. Ya. Karena memang setiap tahun di situ pusatnya berbagai Betul. bangsa ya, berbagai Multi etnik. multi etnik Iya. ya, berbagai para pelancong dari berbagai negara Betul. datang tumpah ruah di Taiwan. Wow. Jadi secara psikologis juga masyarakat mungkin terdorong untuk setelah ditahan selama 2 tahun karena pandemi tidak bisa ikut acara-acara di tempat umum tempat ya, atau umum, tempat tempat publik seperti itu ya. Jadi sepertinya mereka euforia yang terlalu berlebihan dan akhirnya terjadi Makanya sesuatu yang bencana. berlebihan terjadilah itulah tragedi kemanusiaan. Betul, pertama kali lihat waktu itu video-video Ya. yang diposting di sosial media. Oh, sampai segitu parahnya. Dan untung juga berapa orang warga Indonesia, Iya. ada mahasiswa dan juga ada yang mungkin wisatawan dari Indonesia yang ke Taiwan untuk merayakan ini pesta Halloween. Iya. Mereka selamat, hanya terluka 2 orang. Oke. Aku lihat ada di video ada yang pakai seragam putih abu-abu, Betul. jadi pesta-pesta ala-ala selebriti Indonesia. Iya. Mereka pakai kostumnya seperti itu Halloween, tapi Oke. pakai kostum SMA putih abu-abu. Mereka selamat, mereka Iya. foto-foto, Iya. ya gitulah. Tapi di luar sana gila gitu banyak ya. Dan yang sedihnya lagi pihak keluarga ya, karena sampai hari Minggu setelah kejadian itu mereka langsung memadati pos kepolisian ya, untuk untuk mencari mencari. tahu data apakah anggota keluarga mereka yang ikut acara di sana itu terlibat atau menjadi korban. Ya karena banyak sekali kan, bayangan aja dijejer seperti ikan di Iya. pinggir jalan, Iya. kayak korban bencana alam yang begitu Iya. banyak. Seperti kita lihat waktu korban tsunami, aku lihat tuh manusia dijejer bertumpuk-tumpuk di pinggir jalan. Jenazah bahkan ditumpuk di dalam truk juga aku Iya. lihat waktu itu. Nah ini aku lihat nih tragedi kemanusiaan itu kok kembali terulang kembali. Iya, iya. Ada apa sih sebenarnya? pemandangan seperti itu bisa bikin trauma ya, Jeremy? Bikin trauma. Aku juga jadi parno mau pergi acara-acara. Iya. Mikir dulu, ada acara kumpul-kumpul. Ini sekarang di Tangerang tuh ada salah satu food street. Iya. Itu tuh juga ribuan orang di Jalan Kisamaun. Aku kalau malam minggu ke situ jalan aja sampai begini. Jadi Karena ngeri. Kalau ada apa-apa kita mau menyelamatkan diri kemana? Iya. Kita harus cari gang. kita kalau lagi ada di lokasi yang Keramaian, Pak. tiba-tiba ramai penuh seperti itu, jadi takut bawaannya Betul ya. sekali. Tapi yang terjadi ketika di Itaewon itu memang pihak kepolisian betul-betul tidak bisa mengantisipasi, Jeremy. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2019, pihak kepolisian itu bisa menerka sekitar 80 maksimal 90 ribu orang yang datang. Tapi pada saat kemarin di Itaewon itu kejadian di tahun ini, itu estimasinya 100 ribu. Yang datang 130 ribuan. Dan ini kan bukan acara yang memang terkoordinir oleh pihak penyelenggara ya. Maksudnya itu memang festival rakyat ya. Betul. Jadi mereka ya datang aja seperti itu. Akhirnya pihak kepolisian sana juga memang tidak bisa menduga sebegitu banyaknya orang yang datang ke sana. Nah itulah, mudah-mudahan ya ini kan jadi pelajaran bagi Iya. semua. Semua bangsa dimanapun juga berada, di berbagai negara, berbagai tempat. Kita kan ntar lagi menjelang tahun baru. Betul. Bayangin aja banyak sekali party-party di mana-mana. Iya. Aduh enaknya cari party di mana ya? Saya ada di Tanah Abang. Apa tuh? Iya, party baju buat Partai itu. Partai, bukan Belanja. partai. Belanja. Oh, Partai itu jumlah. Jadi party apa yang dimaksud? Party maksudnya party Pesta. jagi-jagi gitu loh. Oh, pesta. Iya, iya. Nanti saya kabarin ya kalau ada pesta. Kemarin tetangga saya mau nikahan kalau nggak salah. Beda. beda. Kalau pesta nikahan tuh udah bisa diprediksi. Ya, iya kan. Undang 100 yang datang 200. Iya, Itu biasa. iya. Yang datang 300. Iya. Nah, Kami mau mengapresiasi juga pihak kepolisian yang di Indonesia ya, yang kemarin setelah ada acara berdendang bergoyang, di Istora Senayan. setelah hari pertama berjalan dengan baik, hari Hari kedua, kedua terjadi jumlahnya. penumpukan masyarakat, penumpukan pengunjung yang Ingin menyaksikan Betul. konser di Istora. Betul. Dan pihak kepolisian sepertinya begitu sigap untuk langsung menghentikan acara, Jeremy. Jadi bagus. Jadi Iya. kepolisian Indonesia khususnya Polda Metro Jaya Iya. sudah mulai mereka punya prediksi atau punya sensitivitas terhadap kerumunan massa. Betul. Di mana ada kerumunan massa pasti akan terjadi hal-hal yang
ekses-ekses daripada kerumunan massa. Iya. Jadi acara berdendang bergoyang di Istora Senayan akhirnya hari ketiga dibatalkan oleh Polda Metro Jaya. Ini bagus sekali, langkah yang bagus oleh kepolisian untuk menghentikan acara-acara di Istora Senayan. Dan saya rasa ini juga kepolisian di daerah juga demikian. Kalau ada pesta-pesta dangdut lah, pesta-pesta apa yang mengumpulkan massa, pesta rakyat lah, mungkin juga keagamaan juga dikhawatirkan akan jumlah yang banyak, tempatnya tidak memungkinkan, tidak bisa menampung, berisiko tinggi. Nah itu harus siap-siap. Mungkin pihak dinas kesehatannya harus standby, jumlah polisi, tentara, satpol pp, pramuka dan segala macam harus standby untuk melakukan kondisi darurat, mengantisipasi kondisi darurat. Jadi ini mungkin tantangan juga untuk pihak kepolisian untuk semakin ketat ya dalam hal memberikan perizinan supaya penyelenggara ini juga tidak sampai terjadi ada over capacity yang akhirnya bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ya selama ini penyelenggara kan yang penting sold out. Kalau bisa 100%. 5 hari menjelang hari H sudah tiket udah sold out. Kan besok langsung posting udah sold out. Lah sementara masa yang lain dari berbagai kota pingin datang, pingin menyaksikan. Dan kayaknya saya setuju kalau misalnya pihak kepolisian itu punya mitigasi untuk keadaan-keadaan seperti ini. Nah, selama ini pihak kepolisian mungkin ada mitigasi ketika misalnya ada terjadi demonstrasi. Nah, kalau demonstrasi udah tahu pasti takut nanti ada bentrok polisi dengan ini massa atau massa dengan massa, kubu dan penyusup. Nah, kalau ini kan tidak ada demonstrasi, tidak ada kerusuhan, tapi semua pingin datang pesta, pingin menikmati konser dan segala macam, malah jadi desak-desakan. Nah, jadi semoga ini jadi pelajaran untuk bisa menyiapkan mitigasi yang baik supaya nanti pihak kepolisian ketika ada kejadian seperti ini lagi itu bisa segera langsung disikapi ya. Tapi namanya insiden itu sulit untuk diprediksi. Siapa yang bisa prediksi akan terjadi? Saya undang cuma 5.000 orang, yang datang taunya dia bawa anak semua. ART-nya semua dibawa untuk nonton. Nah, gimana terjadi penumpukan? Dan pihak kepolisian juga pastilah mereka manusia juga kan. Iyalah, terbatas. Mereka juga pasti panik, maksudnya itu, Jeremy. Jadi pasti mereka panik, masyarakat panik, mereka juga panik sebagai petugas. Tapi mereka mungkin karena dilatih ya, mereka terbiasa. Tapi meski begitu ketika udah kondisinya penuh masyarakat, personil yang terbatas itu juga tidak memungkinkan untuk bisa mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi gitu. Pokoknya polisi harus berani menghentikan atau menutup sebuah acara. Ya, apapun yang sebelum terjadi seperti kemarin di Istora Senayan itu bagus banget loh. Jadi karena ternyata masih banyak orang di luar, masih ribuan orang, sementara di dalam kapasitas sudah penuh. Udah penuh sesak dan seperti di postingan dari Yofi Widianto bahwa yang menonton Kahitna itu masih banyak di luar yang belum bisa masuk. Dan mereka bilang nanti ketemu lagi di konser-konser berikutnya. Jadi jangan semua ada satu konser semua orang menuju ke satu titik. Sebaiknya ada beberapa titik, mungkin di Jakarta Barat ada, di pusat ada, di timur ada. Tapi kan bandnya cuma satu. Nah iya sih. Manggungnya gimana? Misalnya yang satu di Jakarta Timur, yang Jakarta Barat gimana manggungnya? Apa di cloning? Gini aja, bikin tour gitu kan beberapa titik gitu loh. Senin di sini, Sabtu di sini, bagi-bagi gitu loh. Jangan satu IO dong yang makan gitu, bagi-bagi IO yang lain. Event yang sedang berlangsung yang sempat kemarin dibatalkan, ditunda ya. Itu juga 3 hari berturut-turut, tapi di tempat yang sama. Nah betul. Gitu. Dan menyediakan kayaknya kemarin kita kan juga di pandemi udah mulai dibiasakan untuk nonton secara virtual ya. Walaupun memang sensasinya beda, tapi itu bisa juga jadi alternatif untuk menghindari terjadinya over capacity gitu. Tapi bukan hanya di Istora kan? Kemarin di mana, di mall Casablanca. Nah, baru Pokas aja. Ya? Betul. Kamu sempat nonton. Walaupun memang tidak terjadi korban jiwa, saya udah mau datang ke situ. Cuman kemarin tuh ada tugas jadi nggak jadi ya. Cuman saya baca beritanya aja, ngeri banget ngeliatin videonya karena penuh banget orang yang nonton Sheila on 7 karena ini gratis, Jeremy. Nah, yang bayar aja ngantri, gimana kalau gratis? Yang kalau berbayar aja sold out terus tiketnya Sheila on 7 kan. Jadi Sheila Gang ini memang sengaja gini, Sheila on 7 ini adalah konser pertama. Kemarin itu konser pertamanya setelah pandemi, Sheila on 7. Jadi banyak Sheila Gang fansnya Sheila on 7 itu menunggu-nunggu sekali penampilan dari Sheila on 7. Jadi yang kemarin membludak. Cuma ada netizen yang mengkomplain soal kenapa ada gelaran acara konser Sheila on 7 gratis di mall. Mall itu kan kapasitasnya terbatas kan. Nah pengunjung datang kan tidak hanya sekedar untuk nonton konser, ada yang pengen makan, pengen belanja, pengen pijit-pijit atau apalah di situ. Pijit-pijit apa?
Ya pijit-pijit badan, kaki kali pegal kan, cari terapi-terapi yang pasangin kaki betul. gitu loh. Ya yang otomatis ya itu ya. Oke. Nah itu jadi ini pelajaran bagi penyelenggara harus tahu kalau bikin acara tuh lihat jumlah kapasitas dan ruang tuh mampu menampung nggak. Betul. Tiba-tiba terjadi lonjakan pengunjung. Betul, dan juga pihak kepolisian harus lebih ketat ya dalam memberikan izin ya. Jadi biar sama ya, pihak kepolisiannya ketat dalam memberikan izin, yang datang boleh pakai baju ketat atau celana ketat gitu juga boleh ya. Oh boleh? Boleh dong, Ya, kan iyalah. panas, kalau di tengah konser itu kan panas, jadi ya pakaiannya biasanya yang mereka prefer yang tipis ya, biar gitu untuk yang ketat. mobilenya lebih gampang kan. Betul. Kalau yang panjang-panjang keinjak-injak nanti ketarik-tarik Nah, iya. kan. Nggak mungkin kan kalau ke konser pakai baju nikah gitu kan. Baik pemirsa, sekian berita viral yang... Udah nih. Udah. Ih belum lagi. Emang belum masih pengen apa? klimaks. Kalau yang klimaks mah bentar malam aja. Terima kasih sudah menyimak The News Comment di Main TV pada episode kali ini. Akan hadir lagi The News Comment di episode berikutnya dengan berita-berita viral lainnya, Jeremy. Betul sekali. Tiap hari pasti ada bermunculan Betul. berita-berita viral. Kita lihat aja, pantau terus sosial media kita masing-masing. Ya. Akhirnya saya Jeremy Teti. Dan saya Aris WIB. Sampai jumpa lagi di The News Comment. Main TV bukan main.